Halo, selamat siang teman-teman semua, khususnya teman-teman yang berada di Hong Kong ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan majikan tetap sayang sama teman-teman semua. Teman-teman pasti tahu ya, beberapa hari ke depan cuaca Hong Kong sedikit dingin karena tiupan angin dan sedikit hujan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan baju lengan panjang atau baju agak tebal biar tidak terlalu dingin. Kemarin hawanya panas, sekarang dingin, jadi di badan itu tidak terasa enak. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar tentang penipuan. Ya, penipuan tuh bermacam-macam ya. Ada yang berlagak seperti pengirim barang, ada juga yang seperti paketan barang, atau mungkin berlagak seperti bercinta atau online cinta. Nah, ini ada 3 wanita di Hong Kong ya teman-teman, ditangkap sama pihak yang berwajib karena telah menerima laporan dari 2 laki-laki, yang satu laki-laki dari Amerika dan yang satunya lagi dari Singapura. Karena mereka merasa tertipu teman-teman, tertipu sejumlah 35 juta dolar atas nama cinta. Nah, wanita itu adalah wanita Hong Kong, tiga wanita ya. Dia mengaku jatuh cinta atau mungkin berpacaran lewat online gitu ya teman-teman. Nah, penangkapan itu dilakukan setelah seorang pria Amerika melaporkan kepada polisi Hong Kong bahwa dia kehilangan 22 juta dalam penipuan cinta online. Sementara pria lain yang dari Singapura juga kehilangan uang sejumlah 13 juta. Itu juta Hong Kong dolar ya, bukan rupiah ya teman-teman. 22 juta Hong Kong dolar, dan yang satunya lagi 13 juta Hong Kong dolar dalam penipuan melalui telepon oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi petugas Biro Keamanan Publik dari daratan. Yang dimaksud dari daratan itu dari China sana teman-teman, padahal ini dari Hong Kong. Jadi ketahuan lah, akhirnya ketangkap. Jadi mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, dulu juga pernah, Cindy juga pernah masukkan atau pernah membahas cinta online juga. Dan kali ini juga ada lagi dengan sejumlah uang yang besar juga. Dalam sebuah pernyataannya yang dilakukan kemarin, pasukan polisi atau pasukan petugas dari Divisi Kejahatan Teknologi Kuaicing bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut dan menangkap wanita di Kuntong pada hari Senin dan hari Selasa. Jadi hari Senin Selasa itu bulan ini teman-teman ya, bukan tahun lalu ya. Para wanita itu berusia 21 tahun hingga 45 tahun. Ditangkap karena dicurigai berurusan dengan properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil tindak pidana yang dapat didakwa. Ya, dakwa maksudnya dapat dipenjara teman-teman ya kalau ketahuan kayak gitu. Ya jelas saja, karena uangnya juga banyak, jumlahnya tidak hanya sedikit, jumlahnya banyak banget. Jadi pertama ya mungkin salam perkenalan, akhirnya yang dilanjutkan untuk membahas hal-hal lain yang akhirnya si laki-laki warga Amerika sama Singapura itu mengeluarkan uang sejumlah besar, dan apa yang dijanjikan atau apa yang telah dibicarakan tadi tidak terbukti.
Maka si laki-laki tadi terus langsung lapor polisi, dan polisi mendapat laporan kayak gitu langsung bertindak cepat teman-teman. Karena takutnya nanti kalau tidak secepatnya ditindak akan lebih banyak kejahatan-kejahatan dari wanita itu yang dilakukan pada orang lain. Mungkin perempuan pandai bicaranya ya, sehingga laki-laki tersebut bisa tertarik dan bisa mengeluarkan uang sejumlah besar. Kebanyakan itu kan laki-laki yang menipu perempuan, dan bahkan ini sudah terbukti juga teman-teman. Dulu di Hong Kong juga ada seorang wanita yang sudah berumur ya, agak tua gitu maksudnya, juga tertipu oleh laki-laki yang masih muda. Akhirnya juga mengeluarkan banyak uang teman-teman, uangnya keluar banyak, dan setelah merasa apa yang dijanjikan tadi tidak terbukti, barulah dia menyadari kalau kena tipu. Ya terus terang, laki-laki atau perempuan kalau merasa tertipu, mereka bingung, akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib atau ke pihak polisi. Dan ini pun juga terjadi di Hong Kong baru-baru ini. Jadi para wanita yang berusia 21 hingga 45 tahun tadi ditangkap karena diyakini atau dikenal sebagai wanita yang suka mencuci uang kotor ya, pencucian uang kayak gitu teman-teman. Jadi langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Terus selama penangkapan, polisi juga menangkap atau menahan barang-barang bukti seperti uang, kartu bank, serta telepon atau handphonenya. Terus uang yang sudah masuk ke rekeningnya ketiga perempuan tadi sama polisi ditindaklanjuti, dan akhirnya dari bank menstop ya teman-teman, membekukan uang itu tidak bisa diambil karena mau diproses atau mau ditindaklanjuti atas penipuan tadi. Nah, setelah penyelidikan berlanjut, karena harus menunggu barang-barang bukti yang belum keluar, wanita tadi masih bisa dikeluarkan atau di luar, tidak dipenjara karena barang-barang bukti belum lengkap ya teman-teman. Tapi walaupun dia dikeluarkan atau masih bisa berjalan-jalan di luar, nggak dipenjara, dia juga harus meninggalkan jaminan yang ditahan sama polisi. Polisi juga mengatakan kalau pencucian uang, maksudnya uang yang kotor dicuci biar bersih kayak gitu ya intinya. Pencucian uang itu kalau benar-benar ketahuan atau barang buktinya lengkap, dia akan dipenjara karena itu termasuk kejahatan yang sangat serius. Jadi menurut Ordinasi Kejahatan Terorganisir dan Serius, seorang yang berurusan dengan properti sementara mengetahui itu merupakan hasil dari pelanggaran yang dapat didakwakan, dapat dipenjara selama 14 tahun dan kena denda 5 juta Hong Kong dolar. Jadi kalau benar-benar terbukti ya, dia itu mengadakan atau membuat pencucian uang dengan uang yang haram, bukan haram namanya ya kalau di Hong Kong, uang yang benar-benar ilegal, uang kotor, bukan uangnya sendiri, itu kalau benar-benar terbukti akan kena denda 5 juta Hong Kong dolar dan bisa masuk penjara selama 14 tahun. Tapi itu juga harus dilihat dari sejumlah berapa uangnya dulu ya teman-teman. Kalau lebih besar ya lebih lama lagi dan lebih banyak dendanya. Jadi polisi juga menghimbau pada teman-teman semua atau masyarakat tetap waspada, terutama jika menyangkut orang lain yang mencari uang dan data pribadi yang sensitif. Kalau teman-teman ada teman yang mengajak atau menawarkan mencari uang dengan cepat, lancar, aman, teman-teman harus waspada, jangan percaya. Karena yang ditakutkan nanti
pencucian uang itu tadi. Nanti kalau teman-teman tertangkap, teman-teman akan dipenjara dan kena denda yang banyak juga. Terus selain itu ya teman-teman, selain perempuan tiga wanita ya, 3 perempuan dari Hong Kong yang sudah tertangkap tadi, ada 2 pria lain yang ditangkap juga hari Selasa setelah mereka diduga menipu orang dengan mendorong mereka untuk memberikan sumbangan untuk kampanye penggalangan dana palsu yang mengklaim membantu orang yang membutuhkan untuk membeli alat tes antigen cepat. Jadi maksudnya selain polisi tadi menangkap 3 orang perempuan yang ditangkap di Kuntong, itu polisi juga menangkap 2 pria juga sama hari Selasa ya teman-teman, karena dia melakukan penggalangan dana atau sumbangan yang mengatasnamakan untuk membantu orang membeli tes antigen cepat, untuk tes cepat itu teman-teman. Dia mencari sumbangan di jalan-jalan kayak gitu, tapi di daerah Kuntong juga ya. Akhirnya ketangkap sama polisi dan diinterogasi juga. Jadi penggalangan dana ilegal itu namanya ya. Maksudnya tanpa izin atau tanpa lisensi, nggak ada surat izin untuk penggalangan dana. Dia menggalang dana sendiri dan digunakan sendiri, tapi dia mengatasnamakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan untuk membeli tes cepat itu teman-teman, untuk tes cepat diri sendiri kayak gitu. Nah, keduanya itu berusia 40 dan 41 tahun. Akhirnya ditangkap dan ditahan untuk ditindaklanjuti. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya, kalau di jalan-jalan ada penggalangan dana yang mungkin tidak ada lisensinya kayak gitu, hati-hati juga. Kalau mungkin penggalangan dana nggak terlalu banyak, mungkin teman-teman nggak sadar atau nggak terlalu merisaukan ya. Tapi kalau terlalu meresahkan dan terlalu kentara, kemungkinan petugas juga akan menyelidikinya. Jadi selain itu teman-teman, maksudnya selain penggalangan dana untuk tes-tes cepat atau penggalangan dana lain, itu harus hati-hati atau waspada ya. Terus petugas juga mengatakan pada tanggal 14 Maret juga ada orang yang meminta penggalangan dana yang jumlahnya lebih besar teman-teman. Petugas mengatakan salah satu tersangka membuat situs website bernama Donate Hope pada 14 Maret dan meminta sumbangan uang tunai antara 3.400 hingga 850.000 Hong Kong dolar yang diberikan kepada 2 organisasi kesejahteraan sosial dengan target sumbangan sebesar 1,36 juta. Maksudnya itu ada laki-laki yang bikin website di internet ya teman-teman. Dia mengatakan menggali atau mengadakan donasi ya, sumbangan dana tanggal 14 Maret kemarin dan sudah mendapatkan sejumlah 360.000 Hong Kong dolar ya. Itu dia mengatakan telah disumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan atau pihak-pihak yang memerlukan gitu, dan dia meminta orang-orang untuk mampu atau rela menyumbang sebesar 3.400 sampai 850.000 Hong Kong dolar. Lah, ternyata itu juga sumbangan palsu. Polisi pun juga menangkapnya teman-teman. Jadi banyak sekali yang kejadian kayak gitu ya, sumbangan palsu atau sumbangan-sumbangan di jalanan gitu mengatasnamakan untuk membantu Omicron atau COVID-19 yang ada di Hong Kong ini. Itu terjadi ketika seorang pekerja pompa bensin berusia 25 tahun ditangkap karena mengendalikan orang untuk tujuan
setelah dia diduga melobi dua gadis berusia 12 tahun untuk menyediakan layanan seks. Nah, ini malah lebih gawat lagi teman-teman, lebih bahaya lagi. Ada selain penipuan di atas, maksudnya selain penipuan tiga wanita Hong Kong yang menipu warga Amerika sama Singapura, ada lagi orang Hong Kong yang ditangkap, 2 orang itu yang ditangkap di Kuntong juga, yang menggunakan atau menjalankan sumbangan tanpa izin juga ditangkap. Nah, ini juga ada lagi seorang laki-laki berusia 25 tahun teman-teman, juga menipu seorang gadis berusia 12 tahun untuk layanan seks. Jadi penipuan juga ya, modusnya, caranya berbeda-beda. Juga teman-teman mungkin pernah mendengar atau pernah ingat ya, juga ada masuk koran juga teman-teman ya. Cindy juga pernah membaca, tapi karena masalahnya itu terlalu sensitif, jadi saya nggak masukkan di sini ya, nggak saya utarakan. Ini juga terjadi pada seorang wanita atau TKW Hong Kong juga, yang tertipu oleh laki-laki bukan laki-laki Indonesia ya, laki-laki yang warganya saya nggak usah katakan ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat di jalan-jalan atau mungkin di Tsim Sha Tsui itu juga banyak. Dia tertipu juga ke jalur layanan seks, prostitut ya teman-teman. Dia tertipu, akhirnya wanita Indonesia tadi melaporkan ke polisi, dan akhirnya juga sampai masuk ke pengadilan, dan akhirnya si laki-laki tadi kedenda dan kena penjara gitu. Tapi itu udah lama teman-teman ya, mungkin tahun yang lalu lah. Tapi intinya juga penipuan, jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Karena terlalu sensitif, jadi sini nggak bicarakan agak jelas gitu ya. Istilahnya untuk teman-teman mungkin sudah tahu sendiri atau mungkin pernah membacanya, jadi yang Cindy harapkan hati-hati. Jadi teman-teman jangan sampai kena tipu seperti itu lagi, karena penipuan itu macam-macam. Ada penipuan soal uang, juga ada penipuan soal layanan harga diri, juga ada penipuan masalah barang-barang juga. Dan yang sering terjadi juga penipuan untuk menjual barang-barang terlarang, maksudnya kayak narkotik kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tujuan utama ke Hong Kong untuk kerja, jadi hati-hatilah, jangan sampai terkena hal-hal seperti itu, karena nanti teman-teman sendiri yang rugi. Lah, itu yang penipuan laki-laki yang menipu wanita atau gadis ya, gadis termasuk masih gadis kecil ya teman-teman, 12 tahun tadi. Karena si gadis tadi merasa sangat ketakutan ya, lalu ditemani orang tuanya melaporkan ke pihak yang berwajib, dan polisi pun akhirnya menangkap si laki-laki berusia 25 tahun. Itu tadi orang Hong Kong ya, bukan orang Indonesia. Jadi untuk bahan renungan, teman-teman hati-hati. Jadi nggak orang Indonesia aja ya, mungkin ada orang Filipina juga, mungkin ada orang luar Hong Kong atau luar negeri juga yang berada di Hong Kong sering atau pernah ketipu atau kena tipu. Juga kadang masalah pengiriman uang itu pun juga sering terjadi penipuan kayak gitu ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman kerja di Hong Kong selalu mendapat majikan yang baik, tetap sehat, dijauhkan dari virus corona, dan cita-cita yang didambakan selalu atau akan terlaksana atau terkabul, karena tujuan utama ke Hong Kong untuk mencari uang dan untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi harapan yang kita rencanakan. Oke teman-teman, semoga selalu sehat dan panjang rezeki. Terima kasih.